Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Danti Sibuan. Saya dari kelas 11 otomatis 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum PBM. TP12 yaitu ada membuat desain kemasan dan labeling produk atau jasa. Artikel 1, desain kemasan produk merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis, khususnya di sektor manufaktur dan distribusi. Secara sederhana, desain kemasan adalah proses pembuatan dan pengembangan wadah atau pembungkus suatu produk. Prinsip desain kemasan produk ada 8, yaitu kejelasan pesan, daya tarik visual, keaslian, kesesuaian, fungsionalitas, kejujuran, keamanan, dan informasi. Cara membuat desain kemasan produk ada 5, yaitu memahami produk dan target pasar, menentukan informasi penting yang harus ada, memilih warna, font, dan gambar, membuat desain yang sederhana dan fungsional, dan terakhir menguji desain. Artikel 2 yaitu desain kemasan merupakan usaha kreatif dalam memproses suatu benda yang nantinya berfungsi sebagai pembungkus atau wadah dari suatu produk. Proses pembuatan desain mengacu pada rancangan untuk produk itu sendiri. Misalnya, bahan dasar, kemasan, warna, jenis font, sampai elegan grafisnya. Fungsi desain produk ada 4, yaitu media komunikasi tentang produk ke konsumen, penentu identitas produk, mewakili estetika produk, dan brand image jangka panjang. Prinsip desain kemasan ada 5, yaitu kesederhanaan, bukan kompleks, kejujuran, autentik, unik dan menarik, food safety. Artikel 3, label produk adalah tanda atau penanda yang terdapat pada produk atau kemasan suatu produk yang memberikan informasi mengenai produk tersebut. Label produk dapat berisi informasi tentang nama produk, merek, bahan, jumlah atau ukuran produk, tanggal kadaluarsa, instruksi penggunaan, asal produk, informasi gizi pada makanan dan minuman, dan informasi lainnya yang relevan. Jenis-jenis label ada 5, yaitu label nama produk, label deskripsi produk, label instruksi penggunaan, label pemberitahuan, dan label gizi. Tujuan dari fungsi label: 1. Memberikan informasi kepada konsumen. Label pada produk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, seperti bahan, asal produk, instruksi penggunaan, dan lain-lain. Kedua, melindungi konsumen. Label pada produk dapat memberikan peringatan dan informasi mengenai bahaya atau risiko yang terkait dengan penggunaan produk. 3. Peraturan dan persyaratan hukum. Label pada produk harus memenuhi persyaratan dan peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. 4. Peningkatan kesadaran merek. Label pada produk dapat berfungsi sebagai sarana branding dan promosi untuk meningkatkan kesadaran merek dan membedakan produk dari produk pesaing. Cara membuat label produk ada 6, yaitu tentukan jenis label yang diperlukan, pilih ukuran dan bentuk label, desain label, gunakan software desain grafis, cetak label, pasang label pada produk. TP13, menentukan strategi distribusi. Strategi distribusi adalah suatu produk penyebaran barang atau jasa yang menjembatani antara produsen hingga konsumen akhir. Semakin banyak jenis produk yang dijual, pastinya permintaan produk akan meningkat. Di sini strategi distribusi produk berperan agar produknya sampai ke tangan konsumen walau melewati beberapa perantara seperti grosir atau pengecer. Jenis strategi distribusi produk. A. Strategi intensif. Strategi ini produsen akan intensif mendistribusikan barang sebanyak mungkin pada lokasi penjualan. Produk-produk yang dipilih merupakan suatu produk sehari-hari yang sering digunakan, seperti bahan makanan, sabun, rokok, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Strategi selektif. Produsen akan memilih distributor yang sesuai dengan kriteria mereka. Misalnya, pada satu daerah hanya akan dipilih satu distributor saja. Dengan begitu, persaingan pun akan berkurang dan produsen dapat
dengan lebih efisien menganalisis penjualan. Yang ketiga itu strategi eksklusif, merupakan strategi distribusi eksklusif. Produsen hanya akan memilih distributor khusus untuk produk-produk berkualitas. Ini untuk menimbulkan kesan eksklusif. Biasanya, produk yang dijual pun tidak akan dalam jumlah besar atau diproduksi secara massal. Tujuan distribusi produk ialah ingin memastikan bagaimana sebuah produk bisa sampai ke konsumen akhir melalui channel atau saluran dari produsen. Jenis saluran ada 4, yaitu produsen ke konsumen, produsen pengecer konsumen, produsen ke pedagang besar, kemudian pengecer dan konsumen. Terakhir, produsen melalui agen pengecer dan konsumen. Contoh desain produk: strategi distribusi eksklusif ke outlet tertentu, strategi distribusi ke reseller di berbagai daerah, strategi distribusi menggunakan vending machine. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.